Ya Allah ya Tuhan, inilah kesalahan kami segala, berkala kami dalam surga-Mu ya Allah ya Tuhan. Kami bahagia di surga ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum mami. Ya Allah ya Tuhan. Ya, alhamdulillah hari ini kami sudah selesai bertakziah karena ada pekerjaan di si Puji nggak bisa berlama-lama sama Kunci mobil mana? Pati itu. Jadi sehingga untuk apa yang mau kalian tanyakan ya saya anak-anak saya. Pak Haji, ini jadi rutinitas sebelum puasa ya mungkin ya? Ya karena sifatnya ini sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu ya di keluarga kita selalu nyekar ya ziarah nyekar ke makam setiap ada momen-momen atau hari-hari tertentu, maka kami juga melakukan seperti itu. Mungkin dari Oma sendiri gimana? Ya kita ngikutin tradisi di Indonesia aja ya, kalau ziarah sebelum ke makam sebelum puasa itu kan kita ke makam dulu biar kita suasana anak kita juga ikut merasakan kamu puasa gitu. Ini emang tiap tahun tuh selalu bawa gala juga apa gimana Pak Haji, Oma? Apa begitu ya? Ayo boleh. Ya. Ya tujuan kita ngajak Kala supaya dia sebagai pengingat juga lah bagi dia bahwa almarhum ayahnya meninggal dan dimakamkan di sini. Mudah-mudahan kebiasaan ini menurun kepada dia dan dia nanti kalau sudah besar dia bisa datang ke sini mendoakan kedua orang tuanya. Itu harapan saya sih itu sebenarnya, makanya saya ajak terus dia kan. Tapi sampai saat ini Gala masih sering ingat orang tuanya langsung Pak Haji ada omongan mungkin. Iya, pastilah namanya anak pastilah akan ingatkan orang tua. Ya apalagi video-videonya kan banyak yang media sosial ya di YouTube ya apa dia sering buka dan kadang kita malah buka nih maminya nih papinya sering juga kita buka. Ya bagaimana lagi? Ya semuanya memang sudah kenyataan seperti itu. Mungkin dari Pak Haji ataupun Oma ada doa khusus ya sih mungkin tadi nyekar di Bibi iya. sama Vanessa. Doa khususnya itu aja. Saya mendoakan ya agar mereka berdua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalahnya atau apa segala macam kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Selalu itu saya doakan dan kemudian anaknya ini ya sekiranya juga saya doakan semoga anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Selalu saya doa saya arah dan tujuannya itu ke situ ya. Itu yang saya. Mungkin dari Oma sendiri doanya Om, tadi nyekar gimana Om? Ya doanya masih sama seperti itu juga. Semoga mereka itu disebut Allah jadi bertempat di surga. Mendapatkan tempat terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Oma kan ini udah beberapa tahun puasa berbeda ya. Di tahun ini mungkin udah nggak ada beliau, mungkin gimana perasaannya? Bagaimana? Setiap tahun mungkin berbeda puasanya, di tahun ini juga berbeda gimana? Kalau puasanya dia sama aja puasa kita, cuman kehadiran mereka berdua, kehadiran itu sudah ya tidak lagi ya udah berapa tahun ya udah 3 dan 4 tahun ya Maya. Ada. Tapi mungkin tradisi khusus menjelang puasa gimana? Apa Oma? Tradisi maksudnya Mungkin ada nyiapin Ya, apa tradisi mungkin? sebelum puasa nih, kalau sebelum puasa mereka biasanya kan selalu berdoa di rumah, terus kita berdoa gitu kan kakak adik aja gitu kan, keluarga kita kan dari dulu sederhana aja, yang penting ngumpul gitu, itu aja sih tradisi kita. Kalau bulan puasa jelang Ramadan mungkin Puji udah dapat jodoh mungkin
skill menikah. Ini Galah- kabarnya galah- tak bahas katanya nih Pak. Kalau Yang masalah, itu aja. masalah jodoh seperti yang saya jawab itu kita pulangkan kepada yang kuasa lah ya, itu bukan apa kemauan kita. Artinya apa yang dikehendaki oleh yang kuasa, di mana jodohnya ya. Terus kalau masalah jodoh itu tolonglah jangan ditanya-tanya juga ya. Jadi kesannya itu nggak baik buat anak saya. Seakan-akan anak saya itu pengen banget nikah cepat. Padahal kan sebenarnya enggak, gitu kan. Kita nunggu dari Allah aja kapan jodohnya gitu. Jadi kadang digiring opini-opini seperti ini, akhirnya anak saya juga kena hujat dan Kemarin gitu Oma kan. capek gak sih kan Oma sebelum memberikan nilai sempat ada pro kontra juga. Nggak Nah, usah gini. dibaca lah Nah, gini, masalah nilai itu. saya jawab sedikit pertanyaan kamu. Kalau masalah kemarin sebenarnya itu salah apa ya? Salah pengertian aja sih. Salah pengertian. Kenapa saya bilang salah pengertian? Bagi kita waktu itu hanya berbicara di acara itu masalah apa ya? Masalah kedekatan ya. Masalah kedekatan dan masalah kesukaan. Jadi ukuran kedekatan bukan ukuran, kita nggak berhak menilai seseorang, kita nggak punya kemampuan juga untuk itu. Jadi itu. Dan kemudian kamu tanya waktu kamu datang ke tempat saya, itu kan masalah kesukaan ya. Ya dengan siapa kita suka itu kan saya kan punya ini juga ya, punya pilihan juga ya. Tetapi kalau jodoh kan kembali kepada yang tangan yang kuasa ya. Jadi ada salah pengertian di situ. Maksud saya itu kedekatan. Mana yang lebih dekat ya dekat begini. Mana yang lebih suka ya itu saya rasa sih wajar-wajar saya jawab ya enggak. Cuman sepertinya banyak yang salah pengertian sehingga sudah digoreng-goreng kemana-mana. Saya juga nggak ngerti ya sudahlah, memang itulah dunia yang terjadi, mau apa juga kita ya. Tentu tergantung kepada pribadi masing-masing. Memang sempat heboh juga ya. Jadi menurut saya salah pengertian. Saya orangnya bukanlah orang-orang yang suka membeda-bedakan orang, yang suka merendahkan, suka melecehkan orang. Bukan tipe saya seperti itu. Saya sejak dahulu adalah orang yang selalu menghargai orang dan selalu memandang orang itu punya nilai yang nilai kelebihan masing-masing. Dan juga tidak pantas saya menilai kualitas seseorang. Itu punya kuasa Tuhan. Ya seperti saya ulangi, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Oke. Pak Haji, soal perkembangan Gala dong, sekarang udah banyak les, udah banyak kegiatan. Kenapa nih Pak Haji memilih Gala lebih banyak les biar banyak kegiatan atau seperti apa? Ya kalau masalah Gala sekarang banyak kegiatannya, ya memang kita ingin agar dia nanti ya setelah besarnya dia punya apa lah ya, punya kemampuan. Jadi kita leskan apakah les piano, les ya banyaklah les-lesnya ya. Mudah-mudahan jadi kita memang mempelajari kemana arahnya, kemana bakatnya, karena masih 5 tahun. Itu sebanyak itu lesnya gimana tuh Pak Haji? Gala milih sendiri apa memang? Jadi di mana dia suka ya, karena dia juga punya waktu dan juga kita ingin ingin menyalurkan itu, mencari bakatnya ya, kita biarin aja dulu berkembang kemana arahnya. Dikenalkan semuanya. Dikenalkan semuanya. Ya, kenalkan semua. Itu aja sih intinya. Kalau dia bosan capek gimana? Nggak, ya berhenti gitu aja, dia mah capek dia beda ini ya pindah lagi ke sini kan, gitu aja ya. Namanya anak-anak ya. Jadi kita nggak memaksakan dalam rangka mencari di mana suka, di mana dunianya nanti gitu. Dulu Uti sama kakak-kakaknya juga waktu kecil dilesin sama Ya, Kak Gala. sampai sama itu boleh tanya sama Puji, sampai apapun yang dia inginkan les, kemanapun ada kesempatan dan saya temu tempat les, mau les ini boleh ya masuk. Dan begitu masuk ke situ ternyata beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan enggak ada katanya, yang ini aja ya masuk lagi. Sehingga anak-anak saya itu memang semuanya itu kalau dulu ya si Puji enggak ada les yang asal dia ingin masuk saya masukkan. Itu dulu. Sekalian mencari jati diri ya mungkin. Ya, karena memang ya saya kurang bisa juga membaca bakat orang, jadi saya biarkan berkembang kemana arahnya. Itu sikap saya dan sifat saya seperti itu. Makanya sampai sekarang Gala juga diterapkan. Bisa diterapkan ya kemana arahnya kan gitu ya. Jadi suka dia sini ya udah, mana yang dia suka ya. Tapi dari Pak Haji sendiri udah nemuin yang di Gala suka nggak sih, dari yang ikut les-les sampai sekarang nih gimana? Kita belum bisa membacanya banget ya, artinya sedikit-sedikit ada sih, tapi belum bisa kita membaca banget. Kita biarkan aja lah berkembang sambil dia tumbuh dan berkembang. Tapi yang masukin les Uti. Gala mau Hah? diajarin Yang masukin les Uti. Apa? Iya, yang masukin ya, kita lihat, kita bilangin sama si Puji kan, kalau si Puji kan
apa aja yang kita sampaikan, mendingin dia dicoba les ini deh. Puji langsung cari itu, masukin les itu kan. Terlepas pas dia suka bangga suka, yang jelas masuk dulu kan gitu ya. Masuk dulu, nah sampai di dalam kadang-kadang beberapa bulan ternyata dia nggak begitu tarik, ya sudah berhenti cari lagi yang lain gitu aja. Jadi biarlah aja lah berjalan waktu karena punya kesempatan juga gitu. Siapa yang kasih nama Panglima Les? Atau dia nggak tahu saya itu siapa yang bikin nama, saya juga nggak tahu apakah dia pemikiran dia aja yang tumbuh atau gimana, karena memang di rumah itu dia les renang, les ngaji, les apa lagi, les piano, masuk apa lagi, gym kan, iya basket. jadi basket, iya jadi mungkin dia merasa atau dia baca-baca, saya nggak tahu deh kok dia bisa dia menyebut namanya Panglima Les ya. Saya juga bingung lah, kaget juga saya. Aduh, mungkin kemajuan berpikirnya kali ya. Jadi dia langsung refleks dari mulut dia bilangnya Panglima Les. Iya, saya juga kaget. Saya nggak pernah membaca hal-hal itu dan tidak pernah mengajarkan. Tadi di mana dia mendapat ide seperti itu, mendapat apa omongan seperti itu, saya nggak tahu. Pak Haji mungkin ini Ramadan Gala udah mulai puasa kan? Hah? Belajar puasa nggak sih Pak Haji? Gala? Iya, sebelum belajar puasa sebenarnya setiap bulan puasa kemarin juga sudah diajari. Kadang pagi-pagi itu kan puasa, nggak boleh makan. Nah, ntar sampai jam 11 dia udah nggak tahan, lapar ya dikasih makan gitu aja. Jadi kita ngajarnya tetap seperti itu. Kita bilangin bahwa sekarang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus sampai jam berapa dia kuat ya sudah. Sahur kita bangunkan, kita bangunin, suruh makan. Kalau dia nggak mau bangun ya sudah. Kalau dia mau bangun, kadang-kadang dia sendiri yang suka bangun. Kenapa? Melihat kita bangun, pada bangun, dia tinggal di kamar sendiri, dia juga bangun ikut. Makan juga dia. Jadi kita lihat perkembangannya, namanya anak-anak. Sudah dikenalkan lah ya. Ya sudah dikenalkan. Jadi pertama puasa mungkin berlangsung gimana berdua Hah? bersama langsung gimana? Anda tahu belum ada kita berbicara ke situ. Ya anak-anak sifatnya karena kita sudah memisah, artinya ada yang tinggalnya yang jauh, ada juga yang sedang ada juga ya. Kalau nanti dia sempat ada waktu, biasanya dia pasti datang ke rumah untuk apakah untuk sahur atau untuk berbuka, pasar dia pasti datang. Itu melihat situasi dan kondisi waktu nanti. Oke. Hah? Mungkin Ramadan. Ya mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lebih banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik, yang sunat-sunat, yang wajib kita pasti kita laksanakan, yang sunatnya mudah-mudahan banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga kita bisa bisa lebih besar lagi, lebih tumbuh lagi rasa kesabaran kita. Kalau ada saya juga lewat media saya sampaikan kalau ada kata-kata saya yang kurang pas ya, saya juga mohon maaf ya, tidak ada dalam lubuk hati ini untuk melecehkan, merendahkan kita. Jadi saya kalau bilang Pak Prabowo, satu musuh 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi nggak ada kitanya kita bermusuh, mari kita hidup berdamai. Semoga bulan puasa ini tercipta perdamaian dan kesejukan, dan semua menjalaninya dalam penuh rasa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Oke, terima kasih Pak Haji. Pak Haji, foto Jongkok pemain bola tau nggak? Intinya gue jongkok. Apa lagi? Robbana Rabbana atina